والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. Siapkan istighatsah. Di sini istighatsah. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Jadi munculnya bahasa ahsanan nas itu karena tidak ketemu lagi, karena mustahil mencari batas keindahan badan Nabi, terutama wajhuhu sallallahu alaihi wasallam, karena mustahil menemukan batas keindahan akhlak Nabi pakai bahasa ahsanun nas. Pokoknya paling top, pokoknya paling baik, pokoknya itu karena nggak ada lagi bahasa sudah. Hebat ini Habib Ali ini. Makanya beliau pakai bahasa ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Ini kalau ada yang belum tahu, saya tahu di sini ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Tapi itu bacaan Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Saya cuma ikut saja. Beliau kalau baca ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Sebab kata beliau, zat dulu baru sifat. Khalqan zatnya Nabi Muhammad, baru disifati khuluqa, itu kata Imam Al-Habr. Sebagaimana riwayat yang saya, jadi bukan ngarang-ngarang, bukan aneh-aneh, ada silsilahnya, saya baca begitu tuh. Itu saya dengar dari murid tua Imam Al-Habr yang di Banyuwangi, almarhum sudah. Bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Kertas itu bisa ditambah, tapi tetap penuh kalau menceritakan akhlak Nabi. Ambil kertas baru penuh lagi, ambil kertas baru penuh lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi akhlak Nabi itu dibagi dua. Ada akhlak fi hayatihi, di masa hidupnya Nabi Muhammad. Itu kita bisa cari itu. Bisa kita cari di hadis. Jelas yang paling bagus ma akhbarana bihi rabbuna jalla jalaluh. Jelas di. Coba mas, ada yang ribut-ribut di off-kan dulu. Ya, wah muridnya di mas kurang khair ya. Mu'alab hadir majelis saya, bukan mu'alab Islam. Mu'alab itu harus ma'lum. Apa tadi saya ngomong hilang jadinya. Apa tadi saya lupa. Ya, jadi akhlak Nabi dibagi dua. Kalau akhlak Nabi Muhammad yang fi hayatihi, semasa hidup beliau, itu kita gampang lah, ada hadisnya, terutama dari Al-Quran, bisa kita pelajari. Tapi yang sulit itu akhlaknya Rasulullah SAW yang barzakhiyah. Itu dimulai begitu Nabi Muhammad SAW masuk alam langgeng. Ini beliau tidak berubah. Bahkan kalau riwayatnya Ustadzul Imam, kalau Nabi Muhammad itu semasa hidupnya lebih dari Nabi Nuh, lebih dari Nabi ini, itu per detiknya naik kita. Naik. Detik barzakhi, bukan detik kita. Al-waktu waktan. Waktu kita ini matahari terbit tenggelam, matahari terbit tenggelam. Ada waktun barzakhiyun. Di sana hitungannya beda. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ada lagi 50,000 sana. Bayangkan sedetik di alam sana naik, berarti satu detik kali 50.000 loh dia. Naik. Kayak apa itu? Itu kata Syekhul Ilm dalam semua aspek. Fi jamali wajhihi. Jadi jamalnya Nabi Muhammad SAW begitu beliau masuk alam barzakh. Biasanya kalau orang mati itu kan jadi bangke kan, ininya tulangnya habis, lepas, hancur, dagingnya lepas. Wal jismu yabla ghairu ajbid dzanabi wa ma syahidun badiyan wala nabi. Kecuali tulang ekor, itu kalau orang biasa. Kata kitab apa itu? Man Zubat, kitabnya Maman tuh, kitab Zubat.
wal jismu yubla ghairu ajbid la nabi musyahidun baliyan wa la nabi. Khalas, dakhala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alam al-barzakh. Begitu masuk, nah ini waktul jaza ini. Anda bayangkan per detik itu. Saya pernah dengar pembahasan, kalau nggak salah Habib Umar bin Hafid itu, beliau nukil dari siapa gitu. Saya selintas dengar rekaman kaset beliau dulu, masih zaman kaset. Bagus itu pembahasan itu. Ada dari Habib Ali Habsyi. Beliau nukil pembahasan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Orang kalau mimpi Nabi Muhammad tidak akan sama, nggak bisa. Kalau sama malah nggak beres itu mimpi. Jadi kalau kamu dibuka hijab melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk barzah, itu jamal itu keindahannya udah begini cahayanya. Besok mimpi pasti berubah itu, mau nambah per detik kali dengan barzah loh. Khamsina alfa sanah. Emang begitu, ya memang begitu. Allah itu begitu, gak pernah hitung kalau ngasih, apalagi ini ahabbu khalqi. Ngitung-ngitung kan orang kaya di alam dunia. Allah itu Jawad Karim. Lagi buat Nabi Muhammad, detikan itu. Makanya jangan salahkan para wali yang yadzubuna fil mahabbah. Jadi begitu dibuka melihat ya Allah Nabi Muhammad, majzub udah. Makanya ada wali-wali majzub itu nggak ingat apa kelengar pakai ciu barzakh. Ngerti ciu nggak? Apa sih ini bedanya? Apa ciu ya? Arak-arak apa? Bahasa Sundanya apa itu? Ciu sama ya? Wah, pernah nyoba nggak itu? Boleh kalau ciu akhirat mah cakep, bagus. Allah, khamrun barzakhiyun. Jadi begitu dibuka hijab kelihatan Nabi Muhammad kelengar, waduh, diginiin istrinya yang nyating, tar dulu, ya asyik ini. Itu masih majdzub mubtadiin, yang digini-gini masih nengok. Kalau yang majdzub itu udah nggak ingat apa-apa, sudah nggak bisa disalahkan majdzub itu, nggak bisa. Tapi Allah qadir, begitu majdzub kan dikasih tamkin, dibikin kuat, bisa tetap ma'annas, tapi qalbuh mu'allaq billah bin Nabi Muhammad SAW. Itu asli loh. Nanti kalau mati tahu omongan saya benar. Udah nanti hitung-hitungan di akhirat. Habib itu lebih ke Nabi. Udah mati aja dulu, nanti tahu. Nggak bohong, itu betul, itu asli. Dan Allah membuat orang seperti itu cuma satu, cuma Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, maunya Allah begitu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jadi sudah jangan diotak-atik lagi. Bima tadhiqu an kitabatihi butun al-awraq kana sallallahu khalqan wa khuluqan wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barra ra'ufa la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahl wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na al jazal idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al shafiqur rahim لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. Salah satu tanda yang tersisa dan suka muncul di alam kita itu ini, min nasyri tibihi itu. Boleh ditajrib, boleh dicoba. Kalau orang memperbanyak sholawat ala Nabi, itu di mana itu cerita sebentar? Baru-baru di zaman kita ini, zaman saya keliling nyari ijazah itu, ada yang nyoba itu, baca sholawat ala Muhammad, di depannya dikasih air itu. Murid suruh kumpul. Jadi syekhnya ini mau ngetes yang nyambung ke Nabi yang mana ini sholawatnya. Taruh air itu, sallallahu alaihi Muhammad, terus sampai beberapa malam. Tahunya dari yang hadir itu, yang airnya wangi cuma satu orang. Itu masih suka muncul di alam kita.
wangi Nabi Muhammad SAW. Terus yang ada riwayat lagi masih sama nama walinya, Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf itu yang mimpi Nabi, begitu bangun bantalnya basah dengan air mata, kamarnya wangi. Nginep di rumah bapaknya Ustaz Thahir Al-Kaf, masih saudara itu, Habib Abdullah almarhum, abahnya Habib Hamid. Nginep di situ, ta'attar, jadi wangi. Dibangun tidur masih seduh-seduh. Sudah ceritakan itu ya, ru'ya yang nggak bisa ketemu Nabi Saudara Imam datang, khalas Jibtul Ghissar. Dan masih di beberapa tempat lain. Alhasil wanginya Nabi Muhammad SAW itu salah satu yang masih dimudahkan oleh Allah muncul di alam kita. Itu bisa itu. Dan itu menjadi tanda benarnya tersambungnya hati orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم